Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita lanjutkan ayat-ayat kita yang perlu saya ingatkan lebih dahulu. Kemarin kita diingatkan melalui ayat-ayat sebelumnya betapa banyak orang lupa di ambang kematian. Di tangan dan genggaman Allah lah yang bernama mati. Maka aneh ada orang menunda bertobat. Itu gagasan dasarnya. Dengan cara apa kita mengingatkan orang? Padahal Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Paling puncak Maha Rahman Allah itu nanti terlihat di ayat 53. Paling puncaknya itu ya. Tapi kemarin kita sudah mendapat informasi, yaitu ketika Allah menyatakan Allah akan menghapus kesalahan kita yang paling buruk. Kesalahan kita yang paling buruk. Nah, saya bantu kemarin. Kalau kesalahan paling buruk saja dihapuskan, apalagi yang ringan-ringan. Aneh tidak tertarik jemput bola itu aneh. Sebab Allah membuka pintu untuk yang paling ringan sampai yang paling buruk, selama kita punya kemauan untuk menghapus dosa, karena kematian dapat terjadi kapan saja. Namun nyatanya ada orang tidak tertarik dengan fasilitas itu. Dengan cara apa itu? Menegurnya. Nah, mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Ayat 41. Inna anzalna 'alaikal kitab linnasi bil haqqi. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepada Muhammad yang namanya Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Dalam konteks ini seberapapun dosanya ya. Dalam konteks ini seberapapun dosanya dan seberapa berkaratnya dosa itu ya. Tetap obatnya satu, Al-Quran. Yang baru pertama kali bertobat, obatnya Quran. Yang sudah karatan berlumur dosa, tetap obatnya Al-Quran. Diturunkan bil haqqi, secara benar. Karena Al-Quran itu obatnya, maka terjadi kaidah. Apa kaidahnya? Famanihtada falinafsihi. Siapa yang berhasil mengelola Al-Quran menjadi hudan, Allah tidak dapat untung ya. Allah tidak memerlukan Al-Quran. Yang dapat untung adalah ya pencari hidayah itu sendiri. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan andai kata pun memilih tersesat, tidak tertarik dengan petunjuk Allah melalui Al-Quran, maka tidak ada kerugian untuk Allah, karena kesesatan itu pasti menimpa dirinya.
Kaidah itu mewajibkan atau berkonsekuensi wa ma anta alaihi biwakil. Nabi Muhammad setelah menyampaikan wahyu risalah kepada siapapun orang, maka sudah tidak punya resiko. Ya, turunannya ke kita sekarang. Sekarang ini ke kita. Nah, saya mau menjelaskan faman ihtada fali nafsihi wa man dalla dulu. Allah itu memberi rahmat, ya. Paling gampang nalarnya begini. Paling gampang. Fa idza maridtu, ya, ada ayatnya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini akan sama kaidahnya. Yashfin itu rahmat. Allah itu tidak pernah memberikan madorot, nggak pernah. Tapi giliran rahmat itu dari Allah. Makanya dalam konteks bapak-bapak, ibu-ibu sakit, tidak bisa asal muasalnya dari Allah. Itu mau bebisan dewek. Tapi giliran rahmat, Allah berkepentingan diantaranya menyembuhkan. Kalau saya itu berdosa, dosanya. Sekarang mari itu kita kaitkan dengan dosa. Timbulnya apa? Azab. Kalau bertobat timbulnya tidak diazab. Berarti azab itu siapa yang bikin musabab? Kalau pakai konteks ini, Allah apa diri kita? Diri kita. Allah tidak pernah menciptakan azab. Nggak pernah, tidak ada istilah azab dari Allah itu. Azab itu pasti dari diri kita. Mari itu kan. Tapi giliran menunda azab atau pahala itu dari Allah. Dari Allah. Tiba-tiba saya tidak sempat bertobat. Ya. Tidak sempat bertobat. Udahlah, pasti saya masuk neraka. Udah pasti saya masuk neraka. Masih ada lagi satu. Surga itu prerogatif Allah. Prerogatif Allah. Keputusan saya dimasukkan neraka dan surga masih ada di kekuasaan Allah. Masih ada kekuasaan Allah. Jadi surga itu ya rahmat Allah. Tapi neraka bukan pemberian Allah, bukan. Maka orang mendapatkan petunjuk itu sebetulnya untuk dirinya sendiri. Orang tersesat itu karena dirinya sendiri. Itu harus yakin. Ya, sekarang kita balik logikanya jadi ekstrim. Nanti dulu. Nah, semua ini diikat. Kalau orang diputuskan oleh Allah dapat petunjuk, nggak ada yang bisa membelokkan tersesat. Kalau sebaliknya, kalau ada orang dibiarkan
tersesat, tidak ada juga yang bisa mengubahnya jadi petunjuk. Dibiarkan oleh Allah. Siapa yang tahu kapan Allah membiarkan orang tersesat? Nggak ada yang tahu. Misalnya dapat sertifikat diendahkan Allah, kan tidak ada. Jadi husnudon kita, orang masih ditunggu tobatnya sampai ajal ditentukan. Nah, sekarang kita balik ekstrim. Seandainya Allah itu jahat, orang disesatkan Allah, habis sudah kita. Tidak ada yang bisa mengubahnya dapat petunjuk. Dia sambil nyadar dari Allah ya. Nah, itu kan Jawa Timur ya. Tuban. Jadi semua ini mengungkap Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau orang tahu mengerikannya itu di balik alam kubur dan seterusnya, orang pasti takut mati sebelum bertobat. Nah, yang menjadi masalah di kajian hari Sabtu kemarin, banyak yang takut mati bukan karena belum bertobat, bukan, baru judulnya apa, sehingga takut kena corona itu. Nah, itu dari ayat 41 itu. Maka mari kita renungkan soal mati ini. Mati adalah indar atau peringatan Allah yang paling masuk akal kita ingat, nanti akan disiksa. Itu mati. Betapa Allah itu Maha Rahman, maka diingatkan mati daily-nya, setiap harinya. Tiap dina diingatkan mati kita. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu yatawaffa, mewafatkan, al anfusa, siapapun, jiwa, hina mautiha, sampai kematian kubro. Kematian kubro itu ya wafat pun mati. Ada mati kubro, berarti ada mati sugro. Kapan itu mati sugro? Walati, dan Allah juga mewafatkan lam tamut, orang yang belum memasuki kematian kubro. Kapan itu? Fi manamiha, pada waktu tidurnya. Ada yang mengatakan latihan mati kubro. Saya enggak setuju ya. Tidur itu latihan mati kubro. Enggak, memang itu kematian. Cuma kita menyebutnya kematian sugro. Tapi kalau kematian kubro, ya sudah the end. Nah, kematian sugro ini penting untuk melihat kesiapan kita sudah bertobat atau belum. Betapa semua di dalam kekuasaan Allah. Lihat, fayumsik, dalam keadaan itu maka Allah menahan allati qada 'alaihal maut, siapapun yang diputuskan oleh Allah mati kubro, ditahan dalam genggaman Allah. Apa yang ditahan? Ruh. Ya, ditahan ruh. Ini pada waktu mati nih. Jadi mati itu jasad berpisah dengan ruh. Badan Parian di Taman Puri, ruhnya bisa sampai Puri Raya. Tuh, bisa sampai Puri Pipitan. Ya. Kecamatan Walantaka. Taman Puri kecamatan apa itu? Serang. Berapa itu? Karena memang berpisah. Ada yang dalam keadaan mati itu lagi kelayaban ruhnya, fayumsik, ditahan oleh Allah. Ditahan, tidak balik lagi ke jasad Parian.
pada waktu kelayaban disebut mati sugro. Pas mau balik, ya Allah izin saya mau pulang, capek jalan-jalan. Nggak bisa, kamu nggak boleh pulang, mati kubro. Ya, artinya betapa ngeri, tidak ada jaminan orang tidur bakal bangun lagi. Bukan berarti Allah mematikan harus nungguin tidur, enggak. Ini mah mengerikannya tidur. Kalau orang tahu takut corona, takut mati, mendingan takut tidur. Mendingan sekalian takut tidur. Karena tidak ada jaminan bangun lagi. Sedang kita belum bertobat. Yang benar, mendingan tobat dulu baru tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang lain dilepaskan sampai ditunda waktu yang ditentukan oleh Allah. Isin kesekmaninya dia akan balik mana. Tapi kita nggak punya kekuasaan. Orang tidur itu ditakoni jawabannya nggak benar. Ya. Ada yang tidur ngelayap, itu bukan orang itu. Itu namanya bebongkong. Kan bebongkong itu memedi. Ya. Atau badan tanpa ruh. Wong mati itu bebongkong. Tapi uruside terus jadi bongkong lamun tangi. Berarti alamun wong mati ngelindur ya bukan orang, bebongkong. Mau ruhnya entah kemana. Ya ruhnya entah kemana. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kepikiran kata Allah. Betapa kita tidak punya kekuasaan dalam hal tidur itu. Kepikiran enggak. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu hanya dapat dipikirkan kalau orang punya punya keimanan, ya. Itu tanda Allah. Apa yang dipikirkan? Yaitu kematian itu di tangan Allah. Lalu takut matinya dari mana? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu wedi mesakat, bisa berhemat, bisa menahan, bisa cobalah jangan boros. Nanti anak-anak kita sekolah nggak punya uang, dihemat. Kalau takut mati, cara menghematnya gimana? Nggak bisa. Ngerati nggak motore, bukan takut mati, bukan kecelakaan biaya gede. Kematian nggak ada kaitan dengan kecelakaan. Jadi kenapa takut mati? Kalau takut mati itu karena belum bertobat, maka salah lagi. Atas dasar apa menunda tobat sementara tidak ada manajemen untuk menunda mati? Besok ketemu dapur. Semua hal ini tentang kematian dan apapun ayat-ayatnya tetap satu tujuannya. Jangan menunda beramal, jangan menunda bertobat. Setelah ke alasan, ya. Amit takhadu min dunillahi syufa'a. Mari kita pikirkan lagi satu hal. Sudahkah kita menyiapkan planning siapa yang bakal menolong kita kalau kematian itu benar-benar terjadi, yang disebut dengan syafaat itu? Siapa? Ada planningnya. Penting bagi kita memplanning tentang syafaat, karena nanti di ayat 53 akan ketahuan kita ini posisinya lemah. Karena sehebat apapun ibadah kita, berpeluang kita itu punya dosa. Ada peluang. Kalau betul kita ini hebat, maka naudzubillahi min dalik, kita ngalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pribadi yang
sulit diterima akal kalau masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad adalah pribadi yang tidak pernah berhenti istighfar. Tuh. Ya, nah kita ini lebih parah dari itu. Sehebat apapun ibadah kita pasti punya problem dosa. Kalau kita tahu diri, maka kita harus memplanning syafaat itu. Nah, memplanning syafaat penting karena kita merasa udah cukup iki waktu guna amal iki. Nggak cukup. Ya. Jadi orang itu kalau nggak merasa cukup, itu pasti cari perencanaan darurat. Nah, perencanaan daruratnya itu namanya syafaat. Jadi sebelum mati pikirkan dua perkara. Satu, sudah bertobat belum? Yang kedua, sudah ada agent syafaatnya belum? Tuh. Nah, maka ditanya oleh Allah, emang punya rencana pemberi syafaat selain Allah? Emang ada? Kalau memang nggak ada, ya sudah, diefisiensi hidup kita. Carilah orang-orang atau carilah otoritas yang bisa menolong kita pada posisi darurat di kiamat nanti. Pertama Allah, kedua Nabi Muhammad, ketiga anak-anak soleh kita, keempat orang-orang soleh. Apa bebaturan sing lah kekaitan syafaat itu. Pogo waktu kita pendek dan tidak tahu sependek apa, karena kiamat kematian selalu membayangi kita. Maksudnya itu. Maka ditanya oleh Allah, amit takhadu, apakah mereka itu semua telah menetapkan mengambil min dunillah selain Allah syufa'a, para penolong. Kalau ada pertanyaan begini, artinya nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Kul, katakan hai Muhammad, berarti bukan pemikiran Nabi Muhammad nih, bukan pendapat Nabi Muhammad. Ini murni dari Allah. Kul, katakanlah hai Muhammad, beritahu mereka itu, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Nekat amat itu mereka menjadikan pihak otoritas sebagai calon pemberi syafaat, padahal kanu mereka itu la yamlikuna syai'an, tidak memiliki kepemilikan apapun. Dari mana tahunya? Nahan ruh kita aja nggak mampu kok. Nah, ruh kita nggak mampu. Dokter sekalipun. Wala yakilun, dan tidak mengerti masalah. La yakilun. Apa masalahnya? Kematian di tangan Allah. Ya, la yakilun. Sekarang saya begini. Saya punya tukang bangunan. Kata tukang bangunan, ngecor Pak, mumpung belum hujan. Maka ngecor buru-buru. Akhirnya hujan juga. Nah, calon pemberi syafaat juga sama dengan petukang saya. Pak, tenang Pak, slow ibadahnya, slow. Masih cukup waktu. Ternyata mati juga, dipercepat oleh Allah. Mestinya calon-calon syafaat ini adalah orang-orang yang merancang kematian yang timingnya pas. Ternyata, berarti kuncinya di mana? Di endingnya kan. Ternyata kematian tidak ada di tangan selain tangan Allah. Jadi itu namanya pemberi syafaat gadungan. Kul, ketahuilah, katakan hai Muhammad kepada mereka, lillahi, cuma di tangan Allah asy-syafa'atu jami'an, seluruh syafaat walaupun dapat didistribusikan. Seperti kemarin kita jelaskan, anak-anak kita yang meninggal sebelum akil balik itu dapat dititipi syafaat, tapi tetap lillahi asy-syafa'atu jami'an. Jadi tidak otoritas tunggal, hanya milik Allah. Lahu mulku samawati wa ard. Nah, ketahui ini, kalau kita menyebut langit, siapa penciptanya? Allah. Siapa pemiliknya? Allah. Bumi, siapa penciptanya? Allah.
maka ketahui syafaat bagian dari kepemilikan Allah. Jadi kalau kita tafakur menganggap agung langit dan bumi, maka seperti itulah kita melihat syafaat, ya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah ujung-ujungnya semua dikembalikan. Wa idza dzukirallah, siapa di antara kita yang punya karakter ini? Ini akan dilihat, ini treatmentnya, bukan treatment, asesmennya, cara mengukurnya. Wa idza dzukirallah wahdahu, kalau ada di antara kita yang pada waktu disebut nama Allah tunggal, ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, maka orang yang tidak punya visi tentang akhirat itu jengkel. Isma'azzat ay nafaru, artinya lari, ya, isma'azzat ay nafaru, lari, karena tidak punya visi akhirat. Nah, ini mah minta maaf, ya. Ada orang punya kebiasaan, ini mah minta maaf, sedekah setiap hari Jumat. Saya kurang yakin itu karena pengen masuk surga, kurang yakin. Kalau betul yakin pengen masuk surga, kelipit tiap Jumat atau tiap dina. Jumat berkah katanya. Oh, Jumat berkah. Yakinlah nggak cukup kalau cuma menjadikan Jumat berkah. Lebih baik daripada tidak pernah surga. Nah, itu yang mesti jawab, itu yang mesti jawab. Jadi Jumat berkah. Nah, ini suaranya birrabi. Kalau kita itu penggemar surga, rasanya nggak cukup yang berkah itu cuma Jumat. Pengen tiap hari berkah. Satu, ya. Nyatanya banyak yang, ya, di tengah-tengah husnudon saya mengkhawatirkan itu dalam rangka mencoba mengurangi problem dunia, ya, sedekah. Kita panggil sampelnya, namanya si Agnes. Agnes ini penggemar sedekah Jumat berkah, datang ke setiap masjid mencari masjid yang ada Jumatannya. Agnes, kamu nggak takut neraka? Itu pasti ada yang bereaksi di situ. Hari ini saya lagi nggak mikirkan itu. Hari ini saya mikirkan saham saya berkurang nilainya, saham perusahaan. Itu langsung berontak. Ini yang dimaksud dengan ma'azzat. Tapi ada yang pandai berkilah, berkelit, nah itu orang munafik, ya. Tapi kalau orang jujur pasti buru apa sih urusan kita, itu isma'azzat. Memang setan itu pintar. Nanti di ayat 53 kita ungkap, ya. Bukan saya melarang Jumat berkah, bukan, tapi memperbaiki niatnya. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun, tapi giliran yang disebut bukan selain Allah, urusan dunia misal, baru konon gawe aja gawe rumit urip, yastabsyirun. Qul, katakanlah hai Muhammad, Allahumma, ya Allah, fatirus samawati wal ard, Allah adalah pencipta mula-mula langit dan
bumi. Alimal ghaib, maka Allah yang mengetahui barang yang tampak, wa syahadat, dan barang yang tidak tampak dan barang yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Engkau yang nanti akan membuat keputusan terhadap apapun yang kita sekarang di dunia ini. Kalau kemarin yahtasimun, berbantah-bantahan. Kalau ini yahtalifun, ikhtilaf. Ya. Jadi jangan mengadu ikhtilaf. Pegang teguh yang kita yakini, karena pasti kita akan dimenangkan oleh Allah. Jadi yang dimaksud dengan biar Allah yang mengambil hukum mana yang benar di antara kalian, maksudnya jangan ngeladeni perbantahan, persilangan pendapat atas sesuatu yang sudah kita yakini. Kecuali kita memang menyampaikan orang gelem wis peragat, tapi meminta sana sama sini sama, nggak ada peluang. Masing-masing bala menulis peragat menyampaikan. Itulah yang saya maksud, dialog kebenaran antar agama tidak diperlukan. Ya, maka dialog kebenaran antar sekte dalam Islam menurut saya juga tidak diperlukan. Menurut saya, para ahli jangan ikut-ikutan. Walau anna lilladzina dolamu ma fil ardi jami'an. Coba kita hitung teori yang di papan tulis ini, whiteboard ini. Suatu hari Nabi Muhammad itu, ini kaitannya sebenarnya Az-Zumar 53 ya, berkata, saya mah kalau diiming-imingi dunia dan isinya udah kebitu, mendingan dikasih Az-Zumar ayat 53, yaitu kalau Ibnu Abbas menyebutnya arjal ayat yang paling menimbulkan motivasi ya. Karena memang ini ayat tentang di tengah-tengah kita sering dosa, Allah masih tampil sebagai pihak yang penuh kasih dan ngerunyani, Rahman dan Rahim tuh. Nah, sekarang mari kita buat perbandingan. Kata Allah, andai, tapi orang mungkin nih, walau kan andai, anna lilladzina dolamu, orang-orang yang mendolimi diri sendiri karena nekat tidak mempersiapkan kematian dengan bertobat, itu dolim namanya. Itu diberi ma fil ardi jami'an, sekabeh isi muka bumi dikasihkan ke dia. Tidak cukup itu, wa mislahu, ditambahi sekelepat maning, berarti 2 kali lipat. Wa mislahu laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamati, maka yang dimilikinya itu tidak akan bisa dikonversi sehingga tidak diazab di kiamat nanti. Nothing semua nilai. Apapun yang kita kejar di dunia ini yang tidak ada kaitan dengan akhirat tidak bisa ditukar untuk menghindari azab. Sekaya apapun andai kata dunia ini milik dirinya, ditambah lagi sekelepat, wa mislahu ma'ahu, nggak bisa. Ya, jadi realistis aja hidup ya. Realistis, apa yang bisa membuat kita terhindar dari azab Allah di kiamat nanti. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, akan ditampakkan oleh Allah kepada mereka sesuatu yang lam yahtasibun, yang tidak pernah bisa dihitung. Nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada. Mau punya rumah, punya mobil, nggak bisa. Nggak bisa hitung, yang dimaksud dengan hak prerogatif Allah itu. Wa badalahum, dan ditampakkan kepada mereka sayyi'atu ma kasabu, kejahatan-kejahatan yang diusahakan mereka,
wa haqa bihim ma kanu bihi yastajiun, dan mereka kemudian terkepung dengan apa yang mereka dahulu pada waktu di dunia mengolok-olok. Apa yang dimaksud mengolok-olok? Haji suhur sih kayak orang butuh dunia baik sirane. Kan sering begitu. Saja kelaga nih butuh duit uang kuno-kuno. Itu yastahzi'un. Nah, ini ada kata-kata sayyi'at ya, sayyi'at. Kita bantu dulu. Peringkat-peringkat orang bersalah di mata Allah, di mata Al-Quran itu ada grade-grade-nya. Ada peringkat-peringkatnya. Paling rendah, paling ringan ya, paling ringan itu kesalahan orang soleh. Itu waktu Nabi Adam digelincirkan setan, apa itu kalimatnya itu, ayatnya itu? Rabbana zalamna. Bukan fa'azal, gimana itu anaknya Pak Priyadi itu? Zallun ya. Fa'azalla ya, digelincirkan ya. Itu terpleset. Nah, ini Nabi Adam nih. Orang soleh terpleset oleh setan. Ini paling rendah. Hatinya nggak punya motif dan bukan kebiasaan dia. Di atasnya zalun, namanya zambun. Jamaahnya apa itu? Zunubun. Artinya apa kan? Ekor ya. Yaitu apapun yang mengikuti kita ngintil, itu dosa, kepikiran baik. Jadi kalau orang berbuat kesalahan, kepikiran baik, itu disebut zambun. Padahal urusannya yang badani dewek, ke dirinya sendiri. Tapi kalau sudah melibatkan orang banyak, kabeh rungsing gara-gara kesalahan itu, naik peringkatnya dia menjadi sayyi'atun. Bangke kan gak mampu dewe rungsing uang, sudah melibatkan banyak orang. Ada berapa peringkatnya itu? Puncaknya adalah asrafun, israf, melampaui batas, sekabe ditabrak, tidak hitung apakah sayyi'ah, tidak dihitung apa itu zambun, tidak dihitung apakah itu zalun. Itu saya bukan nyuruh memilih dosa mana, bukan. Ini peringkat-peringkatnya itu ya. Nah, kita itu ada di mana itu ya? Yang paling memungkinkan untuk kita itu ya zalun aja lah. Karena di luar zalun itu sudah ada planning, sudah ada kehendak berdosa. Kalau zalun itu nggak ada kehendak dosanya, mau kepleset baik. Nah, Nabi Adam tuh kepleset doang. Kalau kita mungkin baik. Ya. Terus gitu ya. Nah, tapi apapun lah kita ini orang soleh, nggak punya niat kita dosa, paling zalun. Fa idza masal insana, seiring seperti itu bagaimana keseriusan orang berdosa, maka terlihat pada waktu menerima rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Kita lihat ayat 49. Faida masal insan, kalau ada orang yang ditimpa durun, itu kemudian ditimpa durun, sesuatu yang tidak menyenangkan, da'ana, ingat pada kami, kegemboran nyeruk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna,
Giliran dirubah dengan yang tadinya tidak menyenangkan menjadi ni'matan, menyenangkan, minna. Qala, kemudian beropini, innama utituhu ala ilmin, iki kan akibat kepintaran saya. Untung dia minum herbal, daun kelor segala, waras ya. Aduh. Padahal ya, Aduh. ya kan konon. Ini kan mau gimana lah ayatnya begini kok. Ala ilmin, bertumpu pada kepintaran kita. Orkalingan. Bal, padahal bal hiya fitnatun, iku lagi diuji. Fitnah, dibakar lagi untuk mengungkap siapa yang paling konsisten menjaga keimanan, bukan siapa yang bisa sembuh. Tuh. Jadi goalnya itu bukan sembuh corona. Mau sembuh nggak sembuh, mati atau nggak jadi mati, siapa di antara peserta ujian itu yang konsisten memelihara keimanan. Ada yang sudah sembuh, ujiannya belum berakhir. Udah sembuh dari corona, ujiannya belum berakhir, masih diuji. Allah yang tahu kapan ujian itu berakhir. Aksaruhum la ya'lamun, tapi itulah pengetahuan minoritas. Yang mayoritas pengen berakhir penderitaan itu. Ya, pegel mesakatiku, pegel gering itu. Kalau kita paham artinya ujian itu adalah meningkatkan keimanan, maka berakhirnya ujian menyedihkan. Rugi dong. Orang lain kan tidak diuji, kita diuji, berarti kita berpeluang promosi kenaikan pangkat keimanan. Orang lain belum tentu. Tuh, jadi lebih banyak kita pengen berakhir ujiannya, bukan pengen mendapatkan hasil terbaik dari ujian yang diselenggarakan Allah. Orang kuat geringiku, tidak kuat menerima sesuatu yang menyenangkan. Maka ketika dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, begitu kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ikimakan bebisan kita. Nah, itu fatalnya. Kalau kita punya karakter seperti itu, maka hati-hati antara ayat 49 dengan ayat 48 sama tipikalnya, sama ya. Qad qala alladzina min qablihim, wong bengen gak mekono. Qad qala alladzina min qablihim, wong bengen gak mekono. Qarun mekono, Fir'aun mekono. Qarun lupa bahwa itu diuji oleh Allah dengan kekayaan, ditenggelamkan oleh Allah Qarun itu. Di mana ditenggelamkannya? Di dalam tanah. Fir'aun juga begitu, ditenggelamkan oleh Allah di laut. Dua-duanya ditenggelamkan oleh Allah. Tuh, kan kata kuncinya tenggelam nih. Ditenggelamkan. Sama, Fir'aun ditenggelamkan, Qarun ditenggelamkan. Bagaimana kalau kita tidak sejahat Qarun, tidak sejahat Fir'aun, ditenggelamkan juga sampai kita tidak mengerti, kematian datang dan belum sempat taubat. Perimen kok. Padahal kita nggak separah Qarun loh. Kita nggak separah Fir'aun, nggak bisa terulang itu puncak-puncak itu. Tapi kan akibatnya sama, ditenggelamkan oleh Allah, kelelep tidak sempat bertaubat, kan rugi bandar. Atau kita baliklah, masa sih mau nyoba lagi? Fir'aun sudah tahu akibatnya, Qarun sudah tahu akibatnya, mau diulang lagi? Siapa tahu Qarun kali ini nggak separah Allah lah akibatnya, separah dulu akibatnya. Nggak bisa berbeda, harus sama akibatnya. Fama agna anhum ma kan yaksibun, yang dilakukan Fir'aun maupun Qarun juga yang lain, orang-orang tua dulu kita yang
apesial membangkang pada Allah, akhirnya adalah fama agna anhu makan yaksibun, yang menjadi prestasinya tidak bisa menolong. Kekuasaan yang dimiliki Fir'aun tidak bisa menolong dirinya dari keputusan Allah menenggelamkan Fir'aun. Kekayaan yang dimiliki Qarun tidak bisa menghindarkan dari keputusan Allah menenggelamkan Qarun di dalam bumi. Nggak bisa kan? Tuh. Sekarang kita konversi kiamat sugro atau kematian sugronya, kematian kubronya apa? Mati. Emang orang kaya nggak bakal mati kan? Nggak bisa. Berjuang di ICU tetap aja hanya mati aja. Nggak bisa kan? Fasobahum sayyi'atu ma kasabu, dipakai kata sayyi'at, ingat ya. Iki cerita Fir'aun dan Qarun dan yang lain ini, kita mah enggak. Fasobahum, maka mereka ditimpakan dengan puncak-puncak kejahatan yang mereka usahakan, yang berbau seperti baunya bangkai. Kejahatannya nggak privat. Jadi dosa-dosa yang menimbulkan kerugian orang banyak. Menahan sedekah, menahan wakaf, menahan hak orang. Arab dosa dosa dewek bae urus salat. Jangan menahan hak orang, itu akan berakibat sayyiat, berubah dari zambun menjadi sayyiat. Bau gawe rungsing wong. Ada orang bisa hidup dengan bangkai? Kan gak bisa. Itu dosa itu. Walladzina dolamu min haula'i sayusibuhum sayyiatu ma kasabu. Dan orang yang mendolimi dirinya sendiri, itu kemudian mereka akan ditimpakan dengan kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak bisa menghindar. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa, bukankah mereka semua sudah tahu Allah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang dibuat lebar rezekinya, tetapi lima yasya, kepada yang dikehendaki Allah, wa yakdir, tapi ada juga yang dibatasi rezekinya, bukan karena hebatnya Fir'aun, yang lain tidak hebat, bukan karena hebatnya Qarun, yang lain tidak hebat. Maka semua ada dalam qadar Allah. Wis aja gudag-gudag yang menyebabkan kita lupa akhirat. Diudag mau bakal kudag. Oh, sudah dibatasi Allah kok. Jadi udaglah rezeki itu karena memang kita butuh akhirat. Tapi jangan merungsingkan rezeki kok anu wates sing Allah ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Kejadian-kejadian buruk yang pernah dialami orang-orang dahulu cukuplah jadi tanda-tanda kalau kita memang memiliki keimanan kepada hari akhir, bahwa orang-orang hebat di zaman dulu itu gagal di akhirat. Qarun, Fir'aun dan yang lainnya, termasuk yang komunal, kaum Samud, kaum Ad dan yang lainnya. Nah, ini yang pentingnya ayat 53 nih. Ini ayat sekali lagi dikenal sebagai arjal ayat, yaitu ayat yang paling memberi harapan, memberi motivasi. Ini perlu cermatin. Ini bukan babisaan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad hanya kul, omong Nabi Muhammad, katakan. Berarti ini ambisi Allah, ya, keinginan Allah, kehendak Allah. Sampai seberapapun dosa orang itu, dipanggil juga yang ibadi, hai hamba-hamba. Berapapun dosanya, seberapa karatnya dosanya, itu ya Allah, katakan Muhammad. Boleh jadi begini ilustrasinya. Allah semua tadi panggil hamba Allah, iya panggil aja, udah panggil aja.
Ini kehendak Allah. Ya ibadi, ya ibadiyah, hai hamba-hambaku. Ya Allah, ini tidak dibedakan dosanya berapa itu. Apa kata Allah? Ketahuilah, alladzi asrafu. Ketemu sekarang nih. Ada di titik mana nih dosanya nih? Alladzi asrafu, siapapun yang melampaui batas, keluar dari zona zambun, keluar dari zona sayyi'atun, keluar dari zona zallun. Kan ada 4 tadi ya. Ada zallun, zambun, sayyi'atun. Ini asrafunya. Oh, siapa ini ya? Fir'aun kali ini ya. Di sini Jemaah nggak ada yang asrafu itu, nggak ada. Kita mazalun doang. Tapi hebat, untuk yang sudah sampai asrafu, andai kata sekarang ada, jangan kecil hati. Alladzi asrafu ala anfusihim, yang sudah terlanjur melampaui batas kepada dirinya sendiri. La taqnatu, jangan putus asa. Yang ngomong Allah. Allah yang maha pemberi azab. Kapan azab dijatuh. Tapi Allah juga yang ngomong, jangan putus asa. Sedangkan asrafu untuk kelas kakap ini kesulitan lah di kita menemukannya. Kesulitan. La taqnatu dari apa? Mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Berarti sebelum ajal datang, ajal musamma, itu tidak boleh putus asa. Berapapun dosanya, seperti apapun dosanya, jangan putus asa. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan menghapus seluruh zambun. Karena yang sayyi'atun kita perlu minta maaf. Kan kaitannya dengan orang. Jadi Allah akan menghapus. Dalam satu penafsiran, diminta atau tidak diminta. Ya, bertobat atau tidak bertobat. Allah pasti menghapus. Tapi lagi-lagi hak prerogatif Allah. Tapi percayalah, Allah itu Maha Rahman, Maha, percaya aja. Allah itu bukan Maha pendendam, bukan. Innahu wal ghafurur rahim. Allah itu adalah zat yang selain Maha Pengampun. Kalau saya sebut Allah zat yang Maha Pengampun, kemana itu larinya pikiran kita itu? Allah demen ngampuni, yang demen nih. Kesenangan Allah ngampuni itu nggak bisa dicegah, nggak bisa. Bahkan tanpa meminta itu Allah ngampuni, oh kesenangan. Az-dzunub ay al-ghafur, ekstrim, fa'ulun. Udahlah, kesenangan Allah ngampuni itu. Diminta ngampuni, nggak diminta ngampuni. Ya. Lah sudah Allah senang begini ngampuni, kita nggak ambil peluang itu, aneh gitu ya. Sedangkan kita berpotensi dari zalun berkemungkinan ada, banyak malah keplesetnya kita itu. Dari dambun ada, banyak juga diantara kita nggak bisa enak tidur, membayangi diri kita karena ekor kan ya. Rambut itu ngekor. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan kita yang menjadi kerugian banyak orang, sayyi'at, banyak urusan ya. Tapi ada juga diantara kita yang asrafu. Rabi pengen jadi laki, laki malah kebalik pengen jadi rabi. Wacak-acakan itu asrafu. Rabi pengen nalak laki, kan asrafu kan.
melampaui batas. Innahu al-ghafur. Ketahuilah Allah itu al-ghafur, demen ngampuni. Bukan hanya maha pengampun, demen ngampuni. Ar-Rahim, maha ngerunyani. Bukan sayang, ngerunyani. Lamun manusia ini Allah ya. Kalau manusia orang tegaan, tapi ini kan Allah, maka ngerunyani. Jangan membayangkan Allah itu seperti kita ngadepi orang tanpa ampun. Jadi Allah itu Ar-Rahim. Oleh karena itu, wa anibu, ayo balik kepada Allah. Ayo balik pada Allah. Ayo kembali. Saya mau tanya, kalau diungkapkan kata kembali, bengen ini kan dikune. Hah? Kita ini nggak pernah jauh dari Allah dulunya. Kita ini dulunya nggak pernah jauh dari Allah. Bahkan janin itu fitrah. Menjauh, maka kata Allah balik mana? Ayo balik. Jadi bu itu rumah asal kita ya. Maka disebut dengan anibu. Bertobat itu balik maning karena bengeni ini kono bengeni. Kita itu dulunya memang nggak jauh dari Allah. Karena dunia ngadohi. Kata Allah, ayo balik. Wa anibu, kembalilah ila rabbikum, kepada Tuhan yang sembarang cilik melik ngerawat sira kabeh. Wa aslimu, nah ini nih yang paling saya demen nih. Wislah ngaku salah. Waslim. Baliklah. Sama dengan ada anak nggak kuat hati, banyak kesalahan pada orang tuanya. Kata orang tuanya, ya ibadi, ya anak kita. Wis ibu mau ngereken kesalahan sira, balik ke akui baik kesalahan sira. Wa aslimu, akui nyerah bilang. Apa saja yang diakui, ya Allah ampura ya Allah, dua ini hanya 1000 sholat, 1000 sedekah, ayo bawa. Wa aslimu. Ini artinya bukan berislam artinya. Wis apa analis nyerah. Kenapa? Wah Allah itu maha rahman kok. Allah itu maha rahim kok. Allah itu maha ghafur. Arep apa wedi? Datang pada Allah, kembali pada Allah. Bawa itu semua amal soleh kita. Akui semua dosa kita. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Tapi itu sebelum datangnya azab. Yang di depan mata adalah kematian kubro, mati. Semalatung sorun, maka tidak bisa ada yang bisa ditolong lagi. Yang dimaksud pertolongan Allah itu adalah taubat itu. Jadi orang bisa bertobat pertolongan Allah, orang diterimanya tobat juga pertolongan Allah. Ada yang nggak bisa tobat loh, nggak ditolong Allah. Ya. Jangan dikira taubat itu gampang, sulit. Ya, maka wa anibu, ayo kembali pada Allah. Dahulu kita tempatnya di sana, dahulu kita nggak pernah jauh dari Allah. Kenapa menjauh? Ada yang menjauh jauh banget. Kembali aja, bawa apa anani asli. Aku lu qouli hada wastaghfiruh, innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.